Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi fataha basaira ulil basair wa nawwarahum bitasfiyatis sarair bil mudawamati ala dzikrihi bil asyaya wal bawakir. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin sayyidil kummali wal afadili wal akabir wa ala alihi wa ashabihi alladzina hasalu ala nailil muradati wa a'lal maqamati wa asnad dakhair. Ma'asyiral muslimin, para santri Al-Hidayah, para jamaah Majlis Ta'lim Al-Hashimiyah, dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Khasa'is Al-Ummah Muhammadiyah, Sayyidil Walid Abu Yasin Muhammad bin Alawi Al-Maliki menceritakan hadis dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang keutamaan orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan yatufuna fit turqi yaltamisuna ahla dzikr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai para malaikat yang mereka itu kerjaannya setiap hari mencari orang-orang yang sedang berzikir. Baik mereka yang berzikir di rumah, di majlis, di masjid, di musalla, di jalan sekalipun. Mereka mencari orang-orang yang sedang berzikir. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallah tanadaw halummu ila hajatikum. Apabila mereka mendapatkan orang-orang yang zikir kepada Allah, maka mereka akan berseru, ayo kumpulkanlah hajat-hajat kamu. Wa yahufunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Maka mereka akan menaungi dengan sayap-sayap mereka sampai sayap itu ke langit dunia. Qala fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, para malaikat, dan sebenarnya Allah lebih tahu dibanding mereka. Ma yaqulu ibadi, wahai malaikat, apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku? Qala yaqul yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Ya Allah, hamba-hamba Engkau itu mereka sedang memuji Engkau, mereka sedang mengagungkan Engkau, mereka sedang membesarkan Engkau. Qala fayaqulu harra'uni. Nabi mengatakan, Allah bilang, apakah mereka pernah melihat saya? Qala fayaqulun la wallahi ya Rabb. Malaikat menjawab, tidak pernah ya Allah, mereka enggak pernah melihat Engkau. Ma ra'auka, mereka enggak pernah melihat Engkau. Fayaqulu kaifa la ra'auni. Lalu Allah bertanya, bagaimana kalau mereka pernah melihat aku? Qala yaqulun law ra'auka kanu ashadda laka ibadah. Kalaulah mereka pernah melihat engkau, niscaya mereka akan lebih sangat giat lagi beribadah. Wa asyaddu laka tamjidan. Mereka akan lebih lagi mengagungkan engkau. Wa aktaru laka tasbihan. Mereka akan lebih banyak lagi berucap tasbih kepada engkau. Wa yaqulu fama yas'aluni. Lalu Allah berkata, apa yang mereka minta dari aku? Yaqulun yas'alunakal jannah. Malaikat berkata, ya Allah, mereka meminta syurga. Siapa daripada umat yang tidak mau meminta syurga? Nah, syurga sesuatu yang kata Nabi, mala aidun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Surga semuanya orang pada akhirnya itu ingin ke surga, dan kita meminta surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, wa harauha, apakah mereka pernah melihat surga? Qala la ya Rabbi. Mereka mengatakan tidak, wahai Allah, la wallahi ya Rabb, mereka enggak pernah melihat surga. Lalu Allah bertanya, wa kaifa law ra'auha. Terus bagaimana kalau mereka pernah melihat surga? Qala, malaikat berkata, yaqulun law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha talaban
wa a'dhamu fiha raghbatan. Ya Allah, kalau pernah mereka melihat surga, maka mereka akan lebih-lebih lagi menjaga perbuatan yang akan membawa mereka ke surga. Mereka akan lebih banyak lagi meminta, memohon kepada Engkau untuk masuk surga, dan mereka akan lebih giat lagi untuk melakukan perbuatan yang memasukkan mereka ke surga. Famimma yata'awwadzun, lalu Allah tanya apa yang mereka khawatirkan? Qala yata'awwadzuna minan nar, mereka meminta perlindungan daripada api neraka. Wa harra'auha, Allah tanya apakah mereka pernah melihat neraka? Kita nggak ada yang pernah melihat neraka. Lalu kata Allah, bagaimana kalau mereka pernah melihat neraka? Qala law ra'auha kanu ashadda minha firaran, mereka akan lebih jauh lagi lari, kabur daripada perbuatan yang bawa neraka. Kita tahu bagaimana neraka itu yang digambarkan oleh malaikat Jibril ketika Rasulullah bertanya, ya Rasul, ya Jibril, siflana, sifatkan kepada saya neraka. Di antaranya kata malaikat Jibril, kalaulah satu ibrah dari bara api kemudian diteteskan ke alam ini, niscaya akan lebur saking panasnya. Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada malaikat, orang-orang minta dijauhkan dari api neraka, kalaulah mereka tahu bagaimana, mereka akan lebih kabur lagi dari perbuatan yang membawa mereka ke neraka. Wa asyaddalaha makhafatan, mereka akan lebih takut lagi. Ya Allah, ngeri. Kita takut sesuatu yang sangat menakutkan, sesuatu yang sangat mengerikan. Qala, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, ushidukum anni qad ghafartu lahum, saksikanlah wahai para malaikat bahwasanya saya telah mengampuni dosa-dosa mereka. Subhanallah, dengan duduknya kita di majlis zikir, duduknya kita di situ menyebut nama Allah, seketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosa-dosa kita. Dan bahkan Allah bilang kepada malaikat, saksikanlah wahai para malaikat, aku ampuni mereka semuanya itu. Qala yaqulu malakun minal malaika fihim fulanun laisa minhum innama jaa li hajatin. Lalu ada satu malaikat yang protes, ya Allah, ada di antara mereka tuh datang ke situ bukan karena mau zikir, bukan karena mau nuntut ilmu, tetapi karena ada sesuatu, ada hajat, ada keinginan, keperluan dunia masalah. Dia duduk di situ bukan karena zikir. Apakah termasuk orang yang terampunin? Qala, Allah katakan, humul qaumu la yashqa bihi jalisahum, mereka adalah kaum yang tidak akan peduli, tidak akan menghitung-hitung terhadap orang-orang yang duduk kepada mereka. Artinya bahwasanya orang kalau sudah duduk di situ di majlis zikir, sekalipun dia duduk bukan karena zikir, sekalipun dia duduk tidur di situ, orang yang di situ semuanya diampunin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, begitu indahnya dunia ini sehingga terlihat sesuatu yang sangat indah ketika dosa-dosa terampuni itu hanya dengan duduk zikir, duduk di majlis yang di situ menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih lagi ketika kita duduk di majlis ta'lim, di majlis ilmu, itu juga melebihi daripada majlis zikir. Karena sekalipun kita tidak mengucapkan subhanallah, astaghfirullah, alhamdulillah, kita duduk membaca kitab, kita duduk mendengarkan ustadz yang sedang mengajar, itu merupakan zikir. Karena datangnya kita ke duduk tempat itu, kita berada di situ tidaklah lain kecuali karena ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, biasakanlah diri ini untuk selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bergabung, duduk, nimbrung bersama orang-orang yang sedang larut di dalam kelarutan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka al jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah,
wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ya azim ya azim ya azim ighfir dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.